Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar untuk software AutoCAD 2014. Nah, di sini saya sudah menginstal. Saya harap teman-teman semua juga sudah menginstal software ini. Langsung kita buka saja. Kita klik 2 kali softwarenya. Kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Yang seperti ini kita close dulu saja. Nah, sampai halamannya bersih seperti ini. Oke, berikut adalah tampilan default AutoCAD 2014. Di sini terdapat lembar kerja yang akan kita gunakan untuk bekerja nanti. Kemudian ada juga menu-menu di sini. Nanti masing-masing menu ini akan kita pelajari satu persatu di pertemuan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan kita dalam menggambar teknik. Oke, mula-mula kita setting dulu halaman kerjanya ini, kita singkirkan dulu gridnya atau kotak-kotaknya ini agar nanti kita lebih nyaman dalam menggambar. Untuk menghilangkan gridnya ini, kita cukup klik grid display di sini, atau kita klik atau kita tekan F7. Ya, kita klik sampai hilang seperti ini. Oke, mula-mula sebelum kita mulai AutoCAD-nya, kita buat settingan layer dahulu. Layer ini fungsinya adalah untuk membuat settingan baik garis ataupun huruf sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Perbedaan layer nanti akan berpengaruh pada jenis garis atau bentuk garis atau ukuran ketebalan dari garis. Untuk membuat layer, kita pertama-tama kita siapkan dulu buku kompetensi gambar teknik ini. Saya harap Anda sudah menyiapkan versi cetaknya, sehingga nanti lebih mudah dan tidak perlu membuka secara software seperti ini. Oke, ini langsung kita buka di halaman ketiga, yaitu di kompetensi 1. Nantinya kita akan membuat layer-layer seperti ini. Kita buka settingan layernya dulu. Untuk membuka settingan layer, kita cukup ketikkan LA seperti ini, kemudian kita enter. Oke, ini kita tempatkan dulu, kemudian posisinya juga kita sesuaikan dulu ukurannya, kita perbesar agar lebih enak dalam melakukan settingan. Nah, di sini untuk layer 0 itu sudah tersedia di sini secara default, jadi tidak perlu kita buat lagi seperti ini. Kita tinggal menambahkan dari bending hingga thin line. Oke, kita mulai dengan bending. Untuk layer bending, nanti warna layer di sini kita buat merah atau red. Kemudian di sini ada jenis garis. Jenis garisnya kita buat divide. Kemudian ketebalan garis atau line width-nya kita buat 0,15. Oke, saya mulai. Pertama-tama kita klik new layer di sini untuk membuat layer baru. Kemudian kita beri nama layernya bending. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik di sini. Kemudian warnanya kita rubah menjadi merah atau red. Nah, untuk pemilihan warna, kita gunakan saja warna yang ada di sini, di bawah, agar nanti seragam antara saya dan mahasiswa satu dengan yang lainnya. Jangan gunakan warna yang atas. Kita klik merah di sini, kita OK. Kemudian jenis garisnya atau line type-nya kita rubah menjadi divide. Kita klik di sini. Nah, di sini divide belum tersedia, sehingga kita harus load dulu di library. Nah, kita load, kita cari divide. Line type ini diurutkan secara abjad. Jadi kita cari huruf D. Nah, dia ketemu divide seperti ini. Kemudian kita OK. Divide sudah muncul di sini. Kita klik divide, kemudian kita OK. Jangan langsung OK, tapi kita pilih dulu divide-nya. Kemudian kita OK. Dan line type-nya sudah berubah menjadi divide. Kemudian kita tentukan ketebalan garisnya atau line width-nya. Kita klik default di sini. Kita rubah menjadi 0,15. Kita klik OK. Oke, untuk layer pertama sudah selesai. Kemudian layer kedua adalah center line. Warnanya biru, jenis garisnya center. Kemudian line width-nya adalah 0,15. Oke, kita new layer lagi. Ini
kita beri nama center line. Kemudian colornya kita ganti biru. Line tab-nya kita ganti center. Di sini center belum ada, sehingga kita harus load dulu. Kita cari center. Nah, di sini kita klik OK. Kita pilih centernya. Kita klik OK lagi. Oke, di sini sudah OK. Sudah center. Kemudian labelnya di sini sudah sesuai atau 0,15. Kalau belum kita rubah lagi. Kalau sudah kita diamkan saja. Oke, garis layar kedua sudah. Berikutnya adalah layar ketiga, kontur. Untuk kontur warnanya kuning. Jenis garisnya continuous dan ketebalannya 0,4. Kita buat, kita klik new layer lagi. Kita beri nama kontur. Warnanya kita sesuaikan. Yellow di sini. Oke. Line tab-nya kita rubah. Continuous sudah ada di sini, tinggal kita klik saja. Oke. Kemudian ketebalan garisnya 0,15 kita klik. Kita pilih 0,4 atau 0,40 sama saja. Oke. Ya, di sini sudah setting 0,4. Layer Anda buat, Anda lanjutkan hingga ke thin line. Jadi ini semua Anda buat sampai ke thin line dengan settingan seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan Anda perhatikan bagian yang lain, seperti tanda lampu, matahari, gembok, dan sebagainya. Usahakan semuanya sama seperti settingan yang ada di sini. Kalau kondisi default, itu semuanya sudah sesuai. Tapi terkadang Anda tidak sengaja mengeklik bagian ini. Jika ada yang tidak sesuai, misalkan bagian freeze, ini defaultnya adalah matahari. Jika nanti Anda tidak sengaja merubah menjadi es seperti ini, silakan Anda kembalikan dengan cara mengkliknya lagi sekali sampai matahari seperti ini. Pastikan semuanya matahari, dan bagian lock pastikan semua gemboknya terbuka. Kalau tidak sengaja terkunci, tinggal Anda klik saja sampai gemboknya gambarnya terbuka. Semuanya sesuaikan dengan settingan yang ada di sini. Oke, ini saya andaikan sudah selesai sampai thin line untuk semua layarnya. Kemudian kita tinggal close saja di sini. Kita close. Dan untuk mengecek apakah layarnya sudah tersimpan atau belum, seharusnya otomatis tersimpan. Kita tinggal cek di sini. Kita turunkan bagian ini. Nah, seluruh layer yang kita buat itu sudah ada di sini. Oke, selanjutnya Anda simpan dulu pekerjaan Anda. Untuk menyimpan, tinggal kita klik di sini. Kemudian kita klik Save As. Kemudian kita beri nama AutoCAD, nama Anda, name Anda. Kemudian kita klik Save. Kalau pekerjaan Anda sudah tersimpan, di sini akan berubah namanya menjadi nama seperti yang Anda simpan tadi. Ketika Anda menambah pekerjaan Anda ingin menyimpannya lagi, kita tinggal klik Save di sini atau Ctrl S. Oke, selanjutnya kita buat settingan groove atau settingan teks. Untuk membuat settingan teks, silahkan Anda perhatikan dulu di sini. Kita turunkan. Nah, di halaman selanjutnya ada berbagai ukuran teks yang akan kita gunakan. Di sini ada ukuran 2 mm, 2,5 mm, 4 mm, 5 mm, dan 5 mm bold atau cetak tebal. Oke, kita langsung buat saja. Untuk membuat teks, kita klik annotate di sini. Kemudian bagian teks ini, kita klik bagian pojok ini, text style. Kita klik sampai muncul settingan teks seperti ini. Oke, kita langsung saja buat settingan teksnya. Kita klik new. Kita buat nama teksnya. Saya beri nama teks 2 karena ukurannya 2 mm. Di Autodesk Inventor semua ukurannya nanti dalam milimeter. Jadi kita tidak perlu menambahkan keterangan milimeter. Itu sudah otomatis. Teks 2, kita OK. Kemudian kita setting jenis hurufnya.
Jenis huruf kita standarkan saja, kita pakai Comic Sans. Kita cari, saya ketik C. Nah, di sini sudah ada Comic Sans. Kita klik. Kemudian karena ini teks 2, ketinggian hurufnya adalah 2 cm, 2 mm. Kita klik 2, kita tulis 2 di sini. Kemudian kita apply. Sampai apply-nya mati. Ini artinya sudah tersimpan. Kemudian kita buat huruf yang lain. Saya klik new lagi. Untuk teks stylenya, maaf, untuk nama teksnya saya beri nama teks 2,5. Untuk koma di AutoCAD Anda gunakan titik 2.5. Oke. Kemudian hurufnya sudah Comic Sans, ketinggiannya Anda rubah jadi 2,5. Pakainya titik 2.5. Kemudian Anda apply. Anda buat lagi, new lagi. Kita beri nama teks 2, kita beri nama teks 4. Kita oke. Ketinggiannya kita beri ukuran 4 mm karena teks 4. Kita apply lagi. Langsung kita lanjutkan teks 5. Oke, ketinggiannya kita buat 5 mm. Kita apply. Oke, yang terakhir kita buat lagi new teks 5 bold atau tebal. Kita oke. Jenis hurufnya sudah Comic Sans, ketinggiannya tab 5. Kita bold. Cara membuat bold seperti ini. Regular ini Anda rubah menjadi bold. Kemudian kita apply. Oke, jika teks di sini sudah lengkap, kita tinggal close saja. Ini sudah tersimpan secara otomatis. Pastikan apply di sini sudah mati ya. Kita klik close. Kalau Anda salah membuat teks, itu tinggal Anda klik saja, kemudian Anda delete. Seperti itu. Kemudian Anda buat yang baru. Kita close di sini karena sudah selesai. Kemudian kita kembali ke home. Untuk mengecek teks yang Anda buat, itu Anda bisa cek di sini. Annotation Anda klik ke bawah. Kemudian di sini. Semua teks yang Anda buat tadi, seperti halnya dengan layer, itu sudah tersedia di sini. Teks 2, 2,5, 4, teks 5, dan sebagainya. Oke, kalau sudah kita simpan dulu, Ctrl S atau kita bisa simpan lewat sini. Oke, kalau sudah sampai tahap ini, berarti kita sudah men-setting atau dash AutoCAD kita untuk kebutuhan menggambar teknik kita. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana membuat garis. Untuk membuat garis, saya ini pastikan di home dulu, kemudian klik line. Di sini line untuk membuat garis, polyline untuk membuat berbagai garis secara berurutan, kemudian circle ini untuk membuat lingkaran, ini untuk membuat persegi dan sebagainya. Kita belajar untuk yang garis dulu. Untuk membuat garis kita klik line di sini, sekali klik kiri, jangan Anda klik apa-apa dulu. Anda tentukan titik awalnya, kita klik kiri di sini, bebas, kemudian kita tarik. Oh, sebentar, saya ulangi. Kita belum memilih layarnya. Saya ulangi, saya escape dulu. Saya pilih layarnya dulu. Layarnya saya pilih kontur. Kita klik line di sini. Kemudian kita klik bebas di sini, kita tarik. Nah, di sini akan ada angka. Ini jangan Anda klik dulu. Akan ada angka. Angka ini diisi untuk menentukan panjang garis Anda. Di sini saya akan membuat garis dengan ukuran kertas A4. Silakan Anda buka materinya. Di situ sudah tersedia ukuran kertas A4. Untuk lebarnya, kertas A4 adalah 210 mm. Saya ketik di sini 210. Jangan Anda enter, jangan Anda klik, Anda tekan tab untuk menentukan kemiringan garis yang kita buat. Tab di sini. Ya, 210-nya sudah terkunci. Kemudian ini bisa miring-miring seperti ini karena sudutnya belum kita kunci. Karena garisnya itu adalah horizontal, maka sudut garisnya adalah 0 derajat. Di sini tinggal kita ketik 0, kemudian kita enter. Kemudian kita escape. Jangan diklik, Anda escape saja.
Nah, di sini sudah terbuat, sudah ada satu garis yang kita buat tadi. Kemudian untuk fungsi menggerakkan lembar kerja, kita bisa menggunakan scroll. Scroll di sini untuk zoom itu kita bisa putar scroll kita seperti ini, membesarkan dan mengecilkan. Untuk tampilan semua tampilan yang sudah kita gambar bisa kita tekan scrollnya, bukan Anda klik tapi Anda tekan scrollnya 2 kali seperti ini. Kemudian Anda zoom lagi. Nah, garisnya seperti ini, kita zoom. Jadi kalau Anda belum menekan scrollnya 2 kali, ini belum bisa Anda zoom seperti ini. Anda tekan scrollnya 2 kali dulu. Kemudian untuk menggeser, kita tekan scrollnya lagi, tapi kita tahan. Kita tekan scrollnya, kita tahan seperti ini sampai berwujud tangan. Kemudian ini bisa kita geser-geser seperti ini. Jadi untuk tampilan di sini semuanya menggunakan scroll. Zoom, tinggal kita putar scrollnya. Untuk menggeser, tinggal kita tekan scrollnya, kita tahan, kemudian bisa kita geser-geser seperti ini. Kemudian jika ini Anda menggeser sampai terlalu kecil atau terlalu besar seperti ini, sampai gambarnya menghilang, Anda bisa tekan scrollnya 2 kali untuk default view. Kita klik scrollnya 2 kali, dia akan kembali seperti ini. Oke, itu untuk membuat garis. Saya akan membuat garis lagi yang vertikal. Kita klik line lagi di sini. Nah, untuk yang kedua, ini ketika Anda klik line, jangan Anda klik kemana-mana dulu. Karena ini sudah ada garis, kita ingin membuat persegi seukuran kertas A4, berarti kita klik di sini dulu. Untuk titik awalnya, kita klik kiri, kita tarik. Oke, kemudian kita masukkan panjang garisnya. Ukuran kertas A4 panjang garisnya adalah 297. Bisa Anda buka di PPT teori ataupun di buku kompetensi. 297. Jangan Anda enter, jangan Anda klik, tapi Anda ketik tab. Kalau sudah, Anda diminta untuk memasukkan sudutnya. Nah, sudut di sini karena garisnya horizontal, garisnya vertikal, kita masukkan 90 derajat. Kemudian kita enter. Ini, kita escape. Kita klik scrollnya 2 kali. Nah, di sini sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita klik line lagi. Titik awalnya kita pilih di sini. Ketika memilih titik awal, pastikan sampai ada warna hijau kotak seperti ini. Ini artinya Anda sudah pas pada ujung garis yang sebelumnya. Kita klik kiri di sini, kita tarik di sini. Karena ini sudah ada referensinya, kita tidak perlu lagi memasukkan angka. Atau kita masukkan angka juga bisa, tapi lebih mudah seperti ini. Ini kita tarik seperti ini, kita posisikan di sini, tapi jangan Anda klik. Posisikan seperti ini, kemudian Anda arahkan ke bawah. Oke, sampai seperti ini, sampai dia horizontal, kemudian Anda klik kiri. Nah, jika sudah seperti ini jangan Anda escape, jangan Anda klik, tinggal Anda tarik ke atas, lepaskan di sini, sampai ada tanda silangnya. Klik, kemudian Anda tarik, Anda escape. Nah, kita sudah membuat persegi di sini. Oke, itu untuk membuat garis vertikal ataupun horizontal. Kemudian untuk membuat garis diagonal bagaimana? Kita klik dulu di sini. Untuk membuat garis diagonal, kita klik line, kemudian kita cari titik awalnya dulu. Misalkan saya tentukan titik awal di sini. Kita klik kiri, kemudian kita tarik. Saya ingin membuat garis horizontal, garis diagonal dengan kemiringan 30 derajat dengan panjang garis 100 mm misalkan. Berarti di sini ini jangan Anda klik dulu. Kita masukkan angka 100 di sini untuk panjang garis, kemudian kita tekan tab. Tab kita tekan di sini sekali. Kemudian kita masukkan sudutnya. Sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian kita enter. Kita escape. Nah, di sini sudah ada garis diagonal dengan kemiringan 30 derajat dengan panjang 100 mm. Jadi nanti disesuaikan dengan gambar yang akan Anda buat. Oke, kemudian bisa juga kita buat garis diagonal seperti ini. Kita klik line lagi. Jika sudah ada referensinya, misalkan kita bisa membuat garis diagonal dari titik ini
Ini tidak usah Anda masukkan angka, tinggal Anda tarik saja sampai di sini misalnya. Karena sudah ada referensinya, kita tinggal klik ini di sini, kita escape. Atau kita bisa buat juga seperti ini, dari awalnya di sini. Ini karena sudah ada referensinya, kita buat klik di sini juga bisa. Kita escape. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk menghapus garis. Bagaimana cara untuk menghapus garis? Mudah saja, kita escape dulu, kita bebaskan kursor dari seluruh perintah yang ada. Kita escape. Kemudian kita pilih garis yang akan dihapus. Misalkan garis ini, kita klik di sini. Kemudian tinggal kita delete saja. Seperti itu. Oke, saya ulangi. Saya undo dulu, Ctrl Z. Saya ingin menghapus garis ini, tinggal saya klik saja garisnya, kemudian saya delete. Seperti itu. Kemudian memotong garis. Bedanya menghapus dan memotong, kalau menghapus itu satu garis untuk kita hapus, kalau memotong, misalkan saya ingin memotong garis yang ada di sini. Untuk memotong, kita gunakan perintah trim. Kita pilih trim di sini. Nah, ini kita pastikan ini trim dulu ya. Kita klik segitiga bawahnya. Jadi kita klik trim, ada juga extend. Kalau trim seperti ini, kita klik trimnya, klik kiri. Kita posisikan di lembar kerja, kita klik kanan dulu. Perhatikan, kita klik kanan dulu, bebas di sini. Kalau sudah kita klik kanan, kemudian kita arahkan ke garis yang akan dihapus. Misalkan di sini. Nah, terhapus. Tapi trim ini tidak bisa untuk menghapus garis, misalnya hanya untuk memotong garis. Dengan referensi sudah ada garis potongnya. Ya, tadi garis potongnya ini. Kalau ini kita klik di sini, ini bisa karena ini ada referensinya ini. Seperti ini, kita klik di sini bisa terpotong. Tapi kalau kita klik di sini, ini nggak bisa terpotong karena tidak ada referensi pemotongannya. Saya undo dulu. Kemudian saya hapus. Oke. Ini kita sudah punya kertas dengan ukuran A4. Untuk kertas ini seharusnya layarnya adalah jenis dev point. Kita coba lihat di sini. Karena tadi saya belum membuat dev point, saya akan menambahkan dev point dulu. Nah, dev point di sini, saya akan membuat layer dev point. Berarti Anda seharusnya sudah buat layer dev point. Oh ya, ini juga bisa Anda gunakan untuk mengedit layer. Kalau tadi Anda salah ukuran layer atau apa, untuk memperbaiki tinggal ketik saja. Kita escape dulu, kita escape dulu untuk membebaskan dari segala perintah. Kemudian kita ketik LA, kemudian kita enter. Oke, kembali lagi ke halaman layar tadi. Kemudian saya klik new layer di sini. Saya beri nama dev point. Saya cek dulu ukurannya. Dev point, warnanya putih, garisnya continuous, dan width-nya default. Oke. Ini saya ganti putih di sini. Oke. Ini continuous sudah benar, ini default. Default di paling atas. Kemudian kita klik OK. Ini tidak perlu disimpan, tinggal kita close saja. Kita escape dulu untuk membebaskan dari perintah. Oke, karena ini sudah terlanjur dengan layer kontur, kita bisa tidak perlu membuat atau menggambar ulang lagi. Kita tinggal blok saja ini. Tinggal kita blok sepenuhnya seperti ini sampai terpilih semua. Kemudian layernya tinggal kita ubah ke dev point. Seperti ini. Kemudian kita tekan escape. Oke, ini sudah ada lembar kertas A4 dengan layar dev point. Apa arti layer dev point? Layer dev point itu artinya adalah garis bantu di sini. Yang nanti ketika dicetak, dia tidak akan tercetak. Berbeda dengan kontur, nanti dia akan tercetak dengan ketebalan 0,4. Kalau dev point, dia tidak akan tercetak, hanya untuk garis bantu di sini. Karena ini menunjukkan ukuran kertas, ya berarti tidak perlu tercetak. Jadi kita pakai dev point. Oke, kita lanjut ke di sini. Oke, kita buka ke halaman selanjutnya. Kita kecilkan dulu. Di halaman selanjutnya, ini ada yang namanya title block. Title block itu adalah lembar kerja atau lembar kertas secara virtual
yang nantinya bisa kita cetak juga. Dan ini merupakan lembar kerja untuk kita menggambar teknik nantinya. Jadi gambar teknik itu nanti kita gambar di atas template seperti ini. Nah, di sini ukurannya sudah lengkap. Ini template untuk kertas A4. Untuk kertas A3 template-nya seperti ini. Ini hanya dibagi dua saja sebenarnya. Hanya dibagi dua. Oke, untuk kertas A4 saya jelaskan dulu. Di sini sudah ukurannya sudah lengkap. Karena kita tadi sudah belajar membuat garis, sekarang kita buat template kertas A4 seperti yang ada di buku kompetensi. Oke, kita cek dulu. Untuk dimensi kertasnya A4 297. Anda harus bisa membaca dimensinya ini ya. 297 lebarnya 210. Ini belum tertulis di sini, tapi ini ada 190 untuk bingkainya. Kemudian di kanan kirinya ada ukuran 10. Di sini juga 10. Oke, sekarang kita buat bingkainya dulu. Kita buat bingkai, di sini bingkainya ini sama, atas bawah kanan kirinya. Ukurannya 10 dari pinggir kertas. Nah, untuk membuatnya, kita kembali ke AutoCAD-nya. Kita gunakan layer kontur, atau kita gunakan layer yang sudah kita buat di sini. Ini sudah ada layer tersendiri, namanya adalah title block. Saya akan buat dulu karena saya belum buat. Saya ketik LA lagi, enter. Kemudian saya new layer. Saya buat titik dalam kurung title block. Oke, kalau sudah, di sini saya lihat ukurannya dulu. Title block putih continuous 0,4. Oke, kita buat ini putih. Oke, continuous 0,4. Oke, sudah sesuai. Kita close di sini. Kita ganti layernya menjadi title block. Oh, ini terkunci. Kita escape dulu, kita rubah dulu. LA, enter. Nah, di sini gemboknya kita buka dulu. Seperti ini. Kita close lagi. Kemudian baru kita pilih title block. Oke, selanjutnya kita buat garisnya atau garis bingkai. Kita klik line. Nah, di sini silakan Anda perhatikan. Kita referensinya dari atas ini. Samping juga bisa. Sebenarnya caranya sama. Kita posisikan di sini. Jangan Anda klik dulu. Kita posisikan tepat di sini. Kemudian kita tarik ke kanan. Kita masukkan. Kita tarik ke kanan. Sebentar saya ulangi. Kita masukkan ukuran 10. Enter. Oke, sebentar. Ini kita ulangi lagi. Kita klik line, kemudian kita klik di sini, kita klik saja untuk lebih mudah. Kemudian ini kita tarik ke kanan, kita masukkan angka 10. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita begitu. Karena ukurannya 10 dari atas bawah kanan kiri, berarti dari atas kita ke bawahkan seukuran kertas A4 kurangi 10. Berarti 297 kita kurangi 10, jadi 298. Nah, 287. Oke, yang kita tap, kemudian sudutnya 90 derajat. Kita enter. Oke, seperti ini. Nah, untuk jika kita membuat garis yang hanya vertikal dan horizontal, tidak ada diagonal, agar lebih mudah, ada fitur yang namanya ortho. Ortho di sini. Saya escape dulu ya. Saya klik ortho di sini. Ini ortho mode atau kita tekan F7. Kalau ortho mode-nya ini hidup, ketika kita membuat garis, ini saya hidupkan. Saya klik line. Saya referensinya di sini. Ini hanya akan ada vertikal dan horizontal. Dia nggak bisa diagonal. Ini lebih mudah atau lebih mempercepat kita dalam bekerja. Kalau garisnya hanya vertikal dan horizontal saja. Untuk mematikan, kita tinggal klik di sini. Ortonya kita matikan, dia bisa diagonal. Karena kita hanya membuat vertikal dan horizontal, saya aktifkan ortonya. Nah, di sini sudutnya sudah pasti 0, 90,
180 dan sebagainya. Karena hanya vertikal dan horizontal. Kita arahkan ke sini, kita masukkan panjang garisnya. Kita perhatikan di sini, panjang garisnya adalah 190. Karena di sini ada 10 dan di sini juga ada 10. Kita tarik ke sini, kita masukkan 190. Kita enter. Jangan ada escape dulu, kita tarik ke atas. Oke. Karena tadi panjang A4 itu adalah 297, berarti kalau kita tarik ke atas berarti 297 dikurangi 10 di atas dan 10 di bawah, berarti adalah 279 dikurangi 20, 279. Oke, saya cek dulu ya apakah benar. Oh maaf, 297 dikurangi 20, 10 di atas 10 di bawah, berarti 277. Saya masukkan 277. Saya enter. Kemudian ini saya tarik ke sini. Ini tidak perlu Anda masukkan angka, kita paskan saja di sini sampai ada hijau-hijau. Kita klik di sini, kemudian kita escape. Nah, kita punya dua garis di sini. Ini kita hapus dulu. Kita klik, kemudian kita hapus. Kemudian yang garis di sini kita trim, kita potong. Kalau dihapus nanti ini hilang semua. Kita trim. Escape dulu, kita klik trim. Dan kita klik kanan di sini bebas. Baru kita klik kiri. Nah, saya ulangi. Trim, klik kanan, klik kiri. Saya ulangi lagi. Trim, klik kanan di sini. Kemudian kita trim di sini. Nah, ini kalau ada sisa kecil, kita saja. Oke, seperti ini. Ini cara pertama untuk membuat bingkainya atau membuat kotak dalam kotak. Cara kedua, ini saya hapus dulu untuk menunjukkan cara yang kedua. Kita menggunakan fitur rectangle atau membuat garis kotak langsung. Caranya seperti ini, kita delete dulu ini. Untuk membuat rectangle, kita harus punya referensi dulu. Referensinya kita gunakan line di sini. Saya buat referensi di masing-masing pojok di sini. Ini saya klik di sini, saya tarik ke kanan, saya masukkan angka 10 karena jaraknya 10. Kemudian saya tarik ke bawah, saya masukkan angka 10 lagi. Enter, escape. Oke, jika sudah, kita buat line lagi, kita buat referensi lagi yang di bawah, di pojok kanan bawah. Dari sini, kita tarik ke sini, ke kiri, kita masukkan angka 10, enter. Kita tarik ke atas, kita masukkan angka 10. Enter. Kita escape. Oke, referensinya sudah jadi. Kita tinggal gunakan fitur di sini. Kita pilih yang rectangle. Kita klik rectangle. Kemudian kita posisikan di sini. Jangan Anda klik-klik mana-mana dulu. Kita klik kiri di sini. Tepat di ujung garis ini sampai ada warna hijaunya, klik, kemudian kita tarik. Saya geser menggunakan scroll yang saya tekan di sini, saya geser. Kemudian saya paskan di sini. Saya klik lagi di sini, klik. Nah, kemudian garis bantunya tadi saya hapus. Saya membuat garis bantu di sini. Saya hapus, saya klik, saya delete. Ini juga berbeda, tidak sama dengan garis ini. Jadi bisa saya delete, saya klik, saya delete. Begitu juga dengan yang atas. Saya klik, saya delete. Ini juga ada. Nah, seperti itu. Oke. Silakan Anda pilih cara yang mana yang lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, di sini ada dua jenis garis. Yang pertama adalah garis tebal dan yang kedua adalah garis tipis. Garis tipis ada di sini dan di sini. Untuk garis tebal, Anda gunakan settingan layer yang thick title block. Kemudian untuk settingan garis yang tipis, Anda gunakan settingan layer thin title block. Oke. Saya akan mengilustrasikan bagaimana membuat lanjutannya. Kita lihat lagi title blocknya di sini yang akan Anda gambar. Kemudian kita lihat di sini. Ini
Ini bingkainya sudah kita buat. Kemudian kita buat garis-garis yang ada di sini. Saya awali dengan membuat garis ini dulu. Garis yang atas ini dulu. Perhatikan ukurannya. Garis ini dari bingkai paling bawah itu mempunyai jarak 73 cm. Maaf, 73 mm. Nah, dari garis bingkai yang bawah 73 mm. Garisnya ini adalah tipis. Jadi kita setting layarnya dulu. Karena saya belum membuat, saya akan membuat dulu layarnya. Saya lihat settingan layarnya dulu. Settingan layarnya adalah thin title block merah continuous 0,15. Oke. LA, naik enter. Kemudian saya buat ini layar. Seharusnya Anda sudah membuat ini, jadi Anda tidak perlu membuat. Ini thin dalam kurung title block. Warnanya adalah merah, continuous, dan ketebalannya adalah 0,15. Oke. Kalau Anda ingin mengedit hurufnya di sini, tinggal Anda klik kanan, rename layer. Nah, ini misalkan, kayaknya saya buat besar. Kalau sudah Anda klik di luar, saya close dulu. Oke. Sekarang saya rubah layarnya menjadi thin title block, dan saya mulai buat garisnya. Karena tadi ukurannya 73 dari sini, dari bagian sini, paling bawah. Ini ketika Anda salah klik atau Anda klik seperti ini, Anda ingin melakukan sesuatu yang lain, Anda escape. Biar tandanya hilang. Nah, Anda escape, kemudian saya buat line di sini. Saya klik line. Saya posisikan di sini. Saya klik di sini. Fotonya masih hidup ya, karena garisnya hanya vertikal dan horizontal. Saya klik ke atas seperti ini. Saya masukkan angka 73. Saya enter. Kemudian saya tarik ke sini. Ini saya tarik sampai sini. Kemudian saya escape. Garis bantunya jangan lupa dihapus. Pilih delete. Ketika Anda memilih, saya undo dulu. Jangan terpilih yang ini. Kalau terpilih yang ini, yang hilang nanti bingkainya. Tapi pilihlah yang di sini. Delete. Oke, dalam software perbedaan layer tidak membedakan ketebalan garis, tapi hanya membedakan di warnanya. Untuk ketebalan garis, ini nanti akan terlihat ketika dicetak. Jadi untuk di software sini, ketika kita zoom juga akan sama garisnya. Tapi ketika dicetak, nanti ketebalan garis itu baru nampak. Oke, kita lanjutkan. Garis yang di sini sudah. Kemudian saya akan buat garis yang di sini, yang bawahnya. Ada dua garis, masing-masing ukurannya 7 mm dan 7 mm ke bawah. Garisnya, perhatikan, garisnya adalah tebal. Oke, kita buat dari tebal, kita pakai tick title block. Kita buat line di sini. Kemudian kita posisikan di sini, kita geser dengan tombol scroll yang ditahan, kemudian digeser. Di sini kita klik dulu sekali, kita ke bawahkan, kita masukkan angka 7 karena jaraknya 7 mm. 7, enter. Kita tarik lagi ke bawah, 7, enter. Kita escape. Nah, di sini sudah, kalau kita sentuh sudah ada dua garis, 1, 2, dengan ukuran masing-masing 7 dan 7. Itu sebagai garis referensi untuk membuat garis dengan jarak 7. Kita klik line lagi di sini, kita posisikan di sini. Nah, ini kita tarik ke bawah. Jangan yang segitiga ya. Kalau segitiga itu artinya garis di tengah. Jadi ini kalau segitiga ini baru 3,5, kita ke bawah lagi sampai persegi seperti ini, hijau-hijaunya. Kita klik di sini, klik kiri. Kita tarik ke kanan. Nah, sampai ada tanda hijaunya seperti ini, kita klik di sini. Kita escape. Kita ulangi, line lagi. Nah, kita posisikan di sini, kita turunkan. Ini baru separuh, segitiga. Nah, sampai persegi seperti ini, kita klik, kita tarik lagi. Kita klik, kita escape. Jangan lupa garis bantuannya Anda hapus lagi. Klik, delete. Klik, delete. Jangan sampai Anda klik yang ini ya. Oke, kita escape. Kita perhatikan lagi. Oke,
horizontalnya sudah, kita buat garis vertikal di sini. Di sini perhatikan masing-masing ukurannya adalah 15, 60, 20, 35, dan 30. Kita buat 15 dan 60 dulu. Garisnya perhatikan, garisnya tebal. Kita tulis dulu. Oke, kita buat garis referensinya dulu. Klik di sini, 15 dan 60. Oke, dari sini kita klik di sini, line kita klik di sini. Kita tarik ke kanan, masukkan angka 15. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik lagi, masukkan angka 60. Kita escape. Kita klik line lagi, kemudian kita posisikan di sini. Kita cari sampai kotak lagi. Ini artinya kotak ini sudah 15 jaraknya dari bingkai. Kita klik di sini, kita turunkan sampai sini. Kita klik kiri, dan kita escape. Kita klik line lagi untuk yang di sini. Kita klik bawah, klik, kita escape. Jangan lupa garis bantunya Anda hapus lagi. Oke, kita masih punya beberapa garis dengan jarak 20, 35, 30. Oke, kita ulangi dengan cara yang sama. Saya mulai dari sini, 20, 35, 30. Klik di sini, saya masukkan 20, enter. Saya tarik lagi, 35, enter. Saya tarik lagi, 30, enter. Saya escape. Kemudian saya klik line di sini. Saya posisikan di sini. Jangan yang segitiga, tapi yang kotak seperti ini. Saya klik kiri, saya tarik ke bawah sampai seperti ini. Oke, kita cari lagi sampai persegi. Nah, di sini kita klik. Sorry, saya skip dulu. Saya ulangi. Dari sini sampai persegi. Klik di sini, escape, line lagi. Kita cari. Nah, di sini kita tekan lagi, escape, kita ulangi di sini sampai sini. Oke, escape. Kita hapus. Oke, seperti ini. Ini silahkan Anda buat semuanya sampai garis-garisnya semuanya yang di sini terbentuk. Semua garis di sini sudah ada ukurannya masing-masing. Silahkan Anda perhatikan secara jeli atau dengan teliti. Oke. Selanjutnya saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membuat tulisan-tulisan yang ada di sini. Nah, perhatikan. Untuk ukuran dari tulisan-tulisan ini sudah ada di sini. Misalkan tulisan TIUST. Tulisan TIUST di sini. Nah, TIUST berarti untuk tulisan yang ukurannya sama di sini, kita gunakan teks 5 yang bold. Terus angka 51 di sini. Kita cari 51. Nah, di sini ini kita gunakan huruf yang 5 yang tidak bold. Dan seterusnya. Oke, perhatikan. Kita akan membuat quantity description ini dulu ya sebagai contoh. Quantity description. Quantity kalau di sini tidak ada, kita cari dia sesuai dengan apa. Ternyata quantity sesuai dengan DT. Nah, DT dan quantity ini sama ya, secara visual sama. Berarti quantity ini ukurannya adalah 2,5. Description juga sama, ukurannya 2,5. Secara visual dia sama. Oke, kita pakai teks 2,5. Untuk mengatur teks kita di sini, kita klik di sini. Ini kita rubah menjadi teks 2,5. Kita klik di sini. Sebelum Anda membuat teks, itu pastikan semua kotaknya ini jadi dulu. Kalau kotaknya sudah jadi, baru kita buat teksnya. Karena kotaknya itu sebagai referensi untuk pembuatan teks. Kita sudah atur tadi ini 2,5. Kalau sudah, kita escape dulu. Kita klik teks di sini, yang huruf A. Nah, ini kita posisikan di sini, quantity di sini, perhatikan gambarnya. Kita klik pojok kanan atas dan pojok kiri atas dan pojok kanan bawah seperti ini. Nah, ini tinggal kita tulis quality G, E, Y. Kemudian jangan Anda oke atau Anda klik dulu. Ini
Ini perhatikan, di sini ada settingannya. Kita pastikan justification-nya dulu. Karena ini kalau kita lihat di sini dia tengah, kanan, kiri, dan atas bawah. Berarti di sini justification-nya kita pilih yang middle center. Kita klik ini middle center. Nah, kemudian kita escape. Kita yes. Nah, dia sudah tengah, atas, bawah seperti di sini. Kita lanjutkan description. Oke, kita ulangi. Teksnya kalau Anda tidak merubah berarti dia masih 2,5. Kita klik di sini. Kita pilih pojok-pojoknya dulu, sini dan di sini. Kemudian kita tulis description. Oke. Ini jangan Anda klik mana-mana atau Anda enter atau Anda escape dulu. Justifikasinya kita atur dulu. Karena description ini juga di tengah, atas, bawah, kanan, kiri. Justification-nya kita middle center. Oke, baru kita escape. Oke, kita yes. Ya seperti ini. Oke, bagaimana kalau di pinggir? Kalau di pinggir misalkan tulisan Axel ini, Axel hurufnya sama masih 2,5. Kalau untuk di pinggir caranya seperti ini. Kita klik teks, kemudian kita posisikan di sini dan di sini. Tulisannya Axel. Nah, justification-nya kita pilih. Nah, di sini sebenarnya simulasinya sudah ada ya. Dia berpindah-pindah tulisan Excel-nya. Kita pilih middle left. Karena dia middle itu berarti atas bawahnya tengah. Left-nya itu berarti kanan kirinya. Middle left. Ini kita escape. Duh, ini kenapa kok jadi pojok sekali? Perhatikan. Ini ada spasinya, tapi ini di pojok. Oke, jangan panik. Kita bisa mengedit ini, kita klik 2 kali saja. Klik 2 kali. Kemudian di samping A itu kita spasi dulu, spasi 1 kali. Kemudian kita klik di luar. Ya, dia sudah sesuai dengan gambar. Oke, silakan Anda buat ini sampai semuanya jadi seperti ini. Dan saya harap minggu depan Anda sudah selesai seperti ini. Kemudian untuk membuat ini seperti ini tidak ada referensinya. Karena ini ada satu kotak, dia ada berbagai tulisan. Solusinya bagaimana? Perhatikan dulu ukuran kotak besarnya ini. Ukurannya adalah 14 ditambah 7. Perhatikan di sini. Berarti dia 21. Berarti Anda harus membuat garis bantuan dulu. Membagi kotak yang besar ini menjadi 3. 21, 7, 21 dibagi 7 berarti ini ada 3. 21 dibagi 3, ada 3 tulisan, berarti nanti masing-masing jaraknya adalah 7. Anda buat garis bantuan dulu di sini dengan jarak 7. Nah, sehingga jadi 3 kotak. Baru Anda buat yang seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Oke. Saya kira sudah cukup penjelasan dari saya. Silakan Anda buat sampai nanti hasilnya sama seperti yang ada di buku kompetensi. Saya akan memberikan contoh hasilnya seperti ini. Sebentar. Saya pilih filenya.
buka yang ini saja. Ini ada banyak gambar, saya hanya mencontohkan title block yang sudah jadi ya. Jadi jangan Anda anggap nanti akan menggambar sebanyak ini. Nah, ini adalah contoh title block yang sudah jadi. Jadi nanti seperti ini contoh title blocknya. Sebenarnya Anda bisa saja, kalau Anda malas, bisa mengcopy dari temannya. Tapi saya tidak merekomendasikan itu, karena dengan membuat title block ini, Anda mulai berlatih membiasakan diri Anda dengan software Autodesk Inventor. Jadi, ketika Anda membuatnya sendiri dengan usaha Anda sendiri, otomatis hasil yang Anda dapat itu menambah skill Anda untuk membuat title block dengan Autodesk Inventor. Nanti akan kelihatan siapa yang membuat sendiri, siapa yang mengcopy di responsive. Seperti itu. Oke, untuk minggu depan silahkan Anda simpan sampai berbentuk seperti ini. Kemudian saya akan mengumumkan berikutnya untuk link pengumpulannya, untuk link pengumpulan dari pekerjaan ini. Jadi Anda sudah jadi satu title block seperti ini. Nanti ya ini kosong saja ya, nanti kosong seperti ini, saya hapus itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Untuk tulisan-tulisannya sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, ini kosong saja, ini hanya untuk contoh. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk Anda bikin yang A3. Oh maaf, A3-nya pertemuan selanjutnya saja. Nanti saya jelaskan bagaimana mengcopy ini agar jadi A3 di pertemuan yang akan datang. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Selamat mempraktekkan. Bagi yang belum menginstal, segera diinstal. Dan saya harap minggu depan ini sudah Anda buat masing-masing dari Anda. Nah, untuk nama, perhatikan di sini. Untuk nama, silahkan ini nama Anda isi dengan nama Anda masing-masing. Seperti di sini. Nah, untuk cek di sini, ini ada kosong ini saja. Jadi cuma CHK saja. Untuk validasinya juga ada kosong. Yang Anda isi adalah drawing di sini, DWN. Ini Anda isi tanggal selesai Anda buat gambar tersebut. Ini hari, bulan, dan tahun. Kemudian di sini tulis nama pendek Anda. Tidak perlu nama panjang, tapi cukup nama panggilan Anda. Atau nama awal Anda. Terserah. Seperti itu. Oke. Karena saya rasa sudah cukup, saya akhiri untuk tutorial pertama untuk Autodesk AutoCAD. Selamat mencoba, silahkan kerjakan sendiri-sendiri, dan ini dikumpulkan minggu depan. Untuk link pengiriman saya kirim kemudian. Sekian dan terima kasih. Salam.